tunggal 2 di TKP. Satu bangunan 6 pintu dan gudang pengepul barang bekas plastik ludes terbakar pada Jumat siang di kawasan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas berusaha memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar mes karyawan. Akibat peristiwa ini, 1 orang karyawan mengalami luka bakar di tangan setelah berupaya memadamkan kobaran api menggunakan apar. Sementara itu di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, 1 unit sepeda motor terbakar di parkiran saat pemiliknya sedang berbelanja. Peristiwa ini menghebohkan pengunjung di Pekan Langga Payung. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan menggunakan pasir serta peralatan seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sebagian badan kendaraan hangus terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita tewas yang jatuh dari lift Bandara Kuala Namu melayangkan somasi dan melaporkan sejumlah pihak. Presiden Jokowi menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di sosial media. Selamat malam pemirsa, viral di media sosial video 2 bus TNI Angkatan Laut menerobos perlintasan kereta api di Balang, Jawa Timur. Kini kedua sopir bus dalam pemeriksaan polisi militer Angkatan Laut. Bersama saya, Mega Latu. Inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik 2 bus TNI Angkatan Laut yang nyaris menjadi korban tabrak kereta api usai nekat menerobos palang perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sugiono Malang. Dalam video tersebut terdengar cukup jelas suara lokomotif kereta api yang mulai mendekat dan masinis pun menyalakan suara klakson peringatan. Tampak pula para pengendara motor dan mobil berhenti karena palang perlintasan sudah diturunkan. Akibat aksi terobos perlintasan kereta api ini, Kasubdis Penum Dispenal Kolonel Fajar Tri Rohadi menegaskan bahwa kedua sopir bus kini tengah lakukan pemeriksaan oleh polisi militer Angkatan Laut. Pemirsa, seorang anak berusia 10 tahun terlindas sebuah mobil minibus di Jalan Pekapura 2, Gang Tamborai, Jakarta Barat. Akibat dari peristiwa itu, nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terlindas mobil di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kamera pengawas merekam pada saat insiden ini terjadi, korban sedang bermain bola bersama rekan sebayanya. Korban berperan sebagai kiper dan dalam posisi duduk saat minibus menabrak korban dari belakang. Diduga, sopir tidak melihat korban karena sedang bermain ponsel ketika sedang mengendarai. Korban adalah seorang anak-anak umur 10 tahun, warga sekitar, sedangkan pengemudi atau pelaku itu juga warga sekitar berjenis kelamin perempuan umur 19 tahun. Kami menerima info awal itu dari pengurus RW setempat, kemudian Polsek Tambora meluncur ke TKP. Polsek Tambora berhasil mengamankan lokasi sehingga tidak terjadi aksi massa. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Korban kini telah dimakamkan di TPU Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Sementara kasus ini kini ditangani Laka Lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang petugas SPBU di Kabupaten Ogan Ilir tewas setelah tertabrak bus jurusan Sumatera Aceh. Polisi menahan sopir dan kenek bus untuk penyelidikan. Sebuah bus akap menabrak seorang petugas SPBU di Jalan Lintas Timur Kecamatan Indralaya Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Puluhan warga yang berada di tempat kejadian berupaya menghentikan laju bus yang diduga hendak kabur. Sementara tubuh pemuda yang diketahui bernama Rian, 27 tahun, tewas di tempat kejadian. Menurut kesaksian salah satu petugas SPBU, kejadian bermula saat bus jurusan Aceh hendak mengisi bahan bakar jenis solar, namun sedang kosong. Bus kemudian melaju dan menabrak petugas SPBU yang tengah menunggu konsumen. Korban terlindas dan terseret sejauh 5 meter. Solarnya api. Habis ini tancap gas. Oh, tancap gas. Posisi maju atau mundur bisnya? Maju. Maju. Nak ngantri ke solar. Dan solarnya habis. Oh, solarnya habis. Jadi bis, Ada. dia nak pergi lewat sini. Ngebut tak posisi bisnya tadi? Ngebut. Tadi posisi kawannya tadi lagi melayani atau lagi Duduk. Lagi duduk, yo. Dia tak tahu tiba-tiba karena ngebut mobil itu ya. Setahu kita, kawan yang lagi duduk nih ada upaya beranjak dah, ada mobil ngebut di situ. Sempat ini dah, lari dah tadi. Tiba-tiba lah dirunduk. Usai kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke rumah keluarga, sementara bus akap beserta sopirnya dibawa ke kantor Satlantas Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan intensif. Diduga sopir bus mengantuk karena perjalanan jauh dan polisi akan lakukan penyelidikan untuk membuktikan penyebab kecelakaan tersebut. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penodongan terhadap sopir taksi online Daniel Setiawan menggunakan identitas palsu yang namanya sama dengan dirinya. Tersangka ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap tersangka penodongan terhadap sopir taksi online di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi juga menyita plat nomor kendaraan yang setelah diperiksa penyidik merupakan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, pistol yang digunakan tersangka untuk mengancam korban juga disita. David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta. Kemudian alamat di sini tertulis Jalan Arko Raya nomor 6 RT 02 RW 7 Duren 1000 Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Tersangka David Yulianto bahkan memasukkan identitas kartu tanda penduduknya. Alamat yang tertera di Komplek Polri Jalan R nomor 25 RT 10 RW 6 Ragunan, Pasar Minggu tidak berdomisili di alamat tersebut. Pemilik rumah menyampaikan bahwa anaknya memang bernama Daniel Setiawan, namun bukanlah pelaku pemukulan. Pihak kepolisian pun sudah memintai keterangan kepada Daniel yang identitasnya digunakan oleh tersangka. Hanya mungkin dari samping agak mirip ya, tapi kalau lihat kondisi tubuhnya memang jauh berbeda gitu. Ya kan kalau nggak dikasih jalan. Mau dikasih jalan apa? Lu kok gua aja jalan lu. Slow apa? Sebelumnya, video yang direkam penumpang taksi online saat seorang pria pengemudi mobil berplat dinas memaki dan menganiaya sopir taksi online viral di media sosial. Tidak hanya itu, pria tersebut juga menenteng senjata dan terus memaki sopir taksi online untuk meminta turun dari mobil. Insiden pemukulan dan pengancaman ini terjadi di ruas tol Janger Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil menangkap 9 orang yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 9 orang itu, 3 diantaranya diduga terlibat penganiayaan yang terjadi di Yahukimo.
Tim gabungan dari personel Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2023 menggerebek salah satu rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Paradiso Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penggerbekan, petugas gabungan berhasil mengamankan 9 orang dengan inisial SL, NM, JS, ES, HS, LS, LS, GS, dan SS. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti diantaranya dokumen pribadi, alat elektronik, dan senjata tajam serta 1 senjata rakitan. Kita memastikan ada 3 orang yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap 2 orang masyarakat Yahukimo tanggal 30 April 2023. Yang pertama adalah inisial NM, kemudian inisial ES, dan yang terakhir adalah inisial YS. Ketiganya berusia 18 tahun, dan dari ketiganya itu kita mendapatkan bahwa mereka terhubung dengan kelompok kriminal bersenjata dari kelompok Yahukimo. 9 orang yang telah diamankan itu kini tengah menjalani pemeriksaan. Petugas juga terus mendalami 9 orang yang ditangkap ini apakah terlibat dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Dari Jayapura, Redi Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus wanita yang tewas karena jatuh dari lift Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara memasuki babak baru. Pihak keluarga melayangkan somasi dan melaporkan sejumlah perusahaan imbas insiden tersebut. Keluarga korban dari wanita yang tewas jatuh di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara melaporkan sejumlah perusahaan imbas dari insiden tersebut. Pihak keluarga melaporkan 6 perusahaan terkait dugaan kelalaian pihak bandara atas jatuhnya Aisyah dari lift Bandara Kuala Namu. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta meminta keterangan dari pihak Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kuala Namu. Ditreskrim Polda Sumatera Utara terkait dengan penanganannya saat ini, yaitu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak, baik itu pengelola bandara maupun APSEC maupun terkait dengan proses dari bagaimana membentuk atau memfasilitasi lift itu bisa ada di bandara dengan kondisi yang teman-teman sudah tahu. Ombudsman juga memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kelalaian tersebut, diantaranya pihak Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pelaku penembakan di kantor MUI pernah mengumpulkan warga di Lampung untuk mendapat pengakuan sebagai wakil Nabi. Usai jeda, tetaplah di iNews Malam.